Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Janati Kusuma dari Ilmu Hukum semester 2. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum kita berbicara tentang sumber hukum internasional, sebaiknya kita flashback lagi ke sumber hukum. Seperti yang kita tahu bahwa sumber hukum itu ada dua jenis, yaitu material dan formal. Tentu sebagai anak hukum pasti tidak lupa ya dengan dua hal ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Sumber hukum internasional. Sumber itu berarti awal mula proses yang berkesinambungan, rangkaian peristiwa, fakta, wujud yang tampak atau yang menimbulkan benda, fakta atau peristiwa. Sumber hukum berarti dari mana awal muasal dari sumber hukum tersebut. Bagaimana sih terjadinya hukum? Dalam bentuk apa sajakah hukum itu mewujudkan diri? Maksudnya itu bagaimana sih wujud konkretnya terjadinya hukum? Sumber hukum material. Sumber hukum yang menentukan isi bagaimana sebagai pedoman pembentuk hukum. Ketentuan-ketentuan hukum harus diciptakan sesuai atau tidak bertentangan dengan sumber hukum material. Sumber hukum formal sebagai tempat untuk menentukan hukum. Cara kaidah hukum dapat dilihat dari konsensus. Konsensus tersebut sebagai unsur pembentuk dari adanya hukum. Sebagai dasar mengikat keterikatan suatu negara terhadap suatu kaidah hukum muncul setelah kaidah hukum terbentuk. Keterkaitan atau mentaati dan atau melaksanakan kekuatan mengikat hukum muncul dari kaidah hukum itu sendiri yang dibentuk oleh subjek-subjek hukum internasional atau Pacta sunt servanda. Bentuk-bentuk hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Definisi dan prosedur. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan di antara anggota masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional yang bertujuan mengakibatkan hukum tertentu. Istilah perjanjian internasional antara lain adalah Akta, Pakta, Konvensi, Piagam, Charter, Deklarasi, Protokol, Arrangement, Accord, Modus Vivendi, Covenant, dan lain-lain. Tahapan pembentukan perjanjian internasional yang pertama adalah penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan. Prosedur perjanjian internasional diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties atau Konvensi Wina 1969 dan berlaku pada 27 Januari 1980. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf ya. Lanjut. Prinsip perjanjian internasional yang harus dipatuhi yaitu adalah voluntary. Tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui hukum internasional tanpa persetujuannya. Pacta sunt servanda. Perjanjian mengikat bagi para pihak. Pacta chartis nekune perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan. Perjanjian internasional dari sudut sumber formal. Perjanjian bilateral, di mana yang membuat perjanjian antara dua negara dengan persetujuannya yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang disepakati beberapa negara atau lebih yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dan secara langsung menimbulkan kaidah bagi semua anggota masyarakat internasional. Yang kedua adalah kebiasaan internasional. Pada zaman Yunani, hukum dibentuk melalui keputusan raja
berdasarkan inspirasi para dewa. Suatu persetujuan konsensus internasional yang diekspresikan melalui praktek sebagai kebiasaan internasional. Menurut Dison, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara. Hukum kebiasaan merupakan hukum tertua di mana hukum kebiasaan ini menjadi sumber hukum internasional. Unsur-unsur pembentuk hukum internasional. Kebiasaan internasional. Yang pertama ada kebiasaan internasional, merupakan unsur material. Opinius juris, opinius jurisdictionis. Setelah itu, sebagai keyakinan hukum bahwa sesuatu hal adalah sebagai suatu keharusan. Disebut juga unsur psikologis yang merupakan unsur konsensual dalam HI. Jadi opinius juris ini adalah unsur psikologis. Kebiasaan internasional belum tentu langsung menjadi hukum internasional, namun harus ada dua unsur di dalamnya. Seperti yang tadi saya bilang ya, ada unsur material dan psikologis. Terdapat unsur elemen pembentuk hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusuma Madja, satu, adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterapkan berulang dari masa ke masa. Kebiasaan ini diterima sebagai hukum. Menurut Brierly, unsur psikologis itu untuk menetapkan suatu kebiasaan internasional yang diminta dalam pengakuan umum di antara negara-negara dari praktik tertentu sebagaimana yang diminta. Menurut Hudson, konsepsi bahwa praktek tersebut diharuskan oleh atau konsisten dengan hukum internasional yang berlaku. Jadi, opinio juris adalah suatu keyakinan yang dirasakan oleh negara-negara bahwa bentuk-bentuk tindakan tertentu diwajibkan dan diizinkan oleh hukum internasional. Dalam praktek, adanya suatu kebiasaan dan keyakinan bahwa sesuatu itu wajib dilakukan. Dua jenis opinio juris itu adalah permissive rules, suatu aturan yang mengizinkan memperbolehkan sesuatu, dan rules imposing duties, yaitu suatu aturan yang mewajibkan atau melarang sesuatu. Unsur-unsur pembentukan dan penggantian hukum kebiasaan internasional, yaitu ada single element teori. Hanya ada satu unsur pembentuk dalam hukum kebiasaan internasional, yakni unsur material. Instant customary law theory. Hanya ada satu unsur dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu opinio juris. Prinsip umum hukum internasional. Prinsip umum internasional adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum maupun pedoman penetapan dan pelaksanaan umum. Michael Acker-Hurst mendefinisikan bahwa prinsip umum sebagai general principle of national law, dan juga bahwa prinsip umum internasional dapat diambil dari prinsip umum tentang sistem hukum dari satu negara ke negara lain yang memiliki kebersamaan. Asas-asas atau prinsip umum hukum internasional sebagai berikut. 1. Prinsip jus cogens, yaitu serangkaian prinsip yang tidak dapat diubah, diabaikan, berlaku untuk membatalkan traktat jika tidak sesuai dengan norma. Asas teritorial, yaitu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua benda yang ada di wilayahnya. Ketiga, asas kebangsaan. Artinya setiap warga negara dimanapun tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya, meskipun warganya berada di luar negeri atau di negeri lain. 4. Asas kepentingan umum,
yaitu negara memiliki wewenang untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat maupun kepentingan umum. Yang kelima adalah Pacta Sunt Servanda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Equality right, yaitu pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan yang sama. 7. Resiprositas. Tindakan dari suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas dengan setimpal baik bersifat negatif maupun positif. Courtesy, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. 9. Rebus sic stantibus, asas yang dapat digunakan sebagai perubahan yang mendasari fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian. 10. Asas hukum umum merupakan asas hukum umum yang mendasari sistem hukum modern, yaitu sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Sumber hukum tambahan. Yang pertama adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan merupakan sumber subsidiar atau tambahan. Putusan pengadilan mempunyai peranan membentuk norma-norma baru hukum internasional. Keputusan pengadilan ini tidak mengikat, artinya tidak menimbulkan kaidah hukum atau rule of binding precedents sesuai dengan pasal 59 Piagam Mahkamah Internasional. Yang kedua adalah pendapat para sarjana terkemuka. Pendapat ahli terkemuka dunia dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional yang digali oleh hakim karena tidak adanya keputusan pengadilan sebelumnya atau jurisprudensi, kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional dalam suatu perkara. Yang ketiga adalah keputusan badan internasional dan lembaga internasional. Keputusan ini berlaku dalam lingkungan terbatas, yaitu lingkungan lembaga atau organisasi internasional yang melahirkan kaidah dan mengatur pergaulan anggota-anggotanya dan keputusannya mempunyai kekuatan yang mengikat. Terima kasih.